vitamin E defisiensi atau defisiensi vitamin A. Definisi VAD itu apa sih? Yuk kita simak. Apa sih vitamin A defisiensi itu? Vitamin A defisiensi, kekurangan vitamin A, adalah suatu keadaan yang ditandai dengan rendahnya kadar vitamin A dalam jaringan penyimpanan hati dan melemahnya kemampuan adaptasi terhadap kondisi gelap dan sangat rendahnya konsumsi vitamin A. Vitamin A defisiensi tingkat subklinis yaitu tingkat yang belum menampakkan gejala nyata atau tidak menunjukkan gejala secara fisik, masih menimpa masyarakat luas terutama kelompok balita. Menurut Debkes tahun 2003. Etiologi VAD itu gimana sih? Nah, yang pertama, kekurangan primer, kurangnya konsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Yang kedua, kekurangan sekunder, gangguan penyerapan dan penggunaannya dalam tubuh, kebutuhan yang meningkat atau karena gangguan pada konversi karoten menjadi vitamin A. Tanda dan gejala VAD itu gimana ya? Ada yang tahu nggak? Gejala VAD antara lain buruknya kesehatan mata, lalu kerusakan kulit prematur, infeksi pernafasan, dan kehamilan yang beresiko. Selanjutnya ada rabun senja, serosis konjungtiva dan bercak bitot, dan serosis kornea. Ada keratomalacia, seroptalmia scar, seroptalmia fundus. Patogenesis VAD-nya gimana sih? Penderita kekurangan energi protein berkorelasi positif dengan VAD. Lalu mukosa usus mengalami antropi sehingga fungsi digesti dan absorpsi usus berkurang. Nah, asupan vitamin A yang kurang karena penyimpanan dan transport vitamin A pada tubuh jadi terganggu. Selanjutnya, adanya gangguan sekresi empedu dan getah pankreas, maka digesti lemah efektif akibatnya absorpsi karoten dan vitamin A berkurang. Lanjut, gangguan absorpsi vitamin A karena kekurangan asam empedu. Gejala dan tanda kekurangan vitamin A muncul, begitu ceritanya. Reaksi kekebalan tubuh pada VAD. VAD dapat menyebabkan impaired defense di permukaan epitelial yang disebabkan oleh rusaknya struktur epitel. Selain itu juga terjadi perubahan mokus dan menurunnya sekretory IgA serta menurunkan fungsi neutrofil, makrofag, dan sel NK. Defisiensi vitamin A juga akan merubah sel B dan proliferasi sel T. Nah, keterikatan sistem imun dengan VAD. Yang pertama, retinol berpengaruh terhadap pertumbuhan dan diferensiasi sel B. Retinol dan retinoat memelihara integritas permukaan epitelial dan produksi sekresi mukosa. Beta-karoten melindungi sel dari oksidasi dan meningkatkan limfosit proliferasi fungsi sel T. Produksi sel sitokinin. Lalu, karotenoid dapat menghambat proksidan seperti aktivitas antioksidan. Lalu, retinol melalui 14-hidroksiretroretinol atau HRR juga terlibat dalam proliferasi sel B dan sel T. Lanjut, masalah pada sel imun. Pada limfosit B dan T, keseimbangan antara T helper akan terganggu. Dan pada limfosit B akan terjadi kerusakan pertumbuhan, aktivitas, dan fungsi. Pada makrofag, diferensiasi dan aktivasi makrofag akan terganggu. Untuk respon antibodi, rusaknya kapasitas untuk menghasilkan respon antibodi terhadap antigen sel T dependent. Lanjut, imunitas mukosal. Adanya defisiensi vitamin A merusak fungsi mukosa. Pada sel NK, sirkulasi sel NK akan turun dan akan mengganggu imunitas antivirus, antitumor, dan regulasi sel imun. Untuk neutrofil akan rusak karena asam retinoat berperan dalam maturasi neutrofil. Pengaruh VAD dalam tubuh. VAD meningkatkan resiko anak terinfeksi penyakit seperti ISPA dan diare.
meningkatkan angka kematian karena campak, serta menyebabkan keterlambatan pertumbuhan. Penelitian 10 tahun terakhir menunjukkan hubungan antara beta-karoten dan vitamin A dengan pencegahan dan penyembuhan penyakit jantung koroner dan kanker. Hal ini dikaitkan dengan fungsi beta-karoten dan vitamin A sebagai antioksidan yang mampu menyesuaikan fungsi kekebalan dan sistem perlawanan tubuh terhadap mikroorganisme. Oke, terima kasih. Sekian presentasi kali ini tentang VAD. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.